Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Priyogi, mahasiswa dari Universitas Islam Madinah, prodi PJKR. Di sini saya mau presentasikan materi apa itu multiperan guru pinjas. Langsung saja. Tidak setiap guru mampu mendidik walaupun dia pandai mengajar. Untuk menjadi pendidik, guru tidak cukup menguasai materi keterampilan mengajar saja, tapi perlu memahami dasar-dasar agama dan norma-norma dalam masyarakat, sehingga guru dalam pembelajaran mampu menghubungkan materi yang disampaikannya dengan sikap dan kepribadian yang harus tumbuh sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma dalam masyarakat. Jadi, jika hasil pengajaran yang dilihat dalam waktu singkat atau paling lambat 3 tahun, keluar pendidikan tidak dapat dilihat sebagai satu hasil yang segmentatif. Hasil pendidikan tercermin dalam sikap, sifat, perilaku, tindakan, gaya bernalar, gaya merespon, corak pengambilan, keputusan peserta didik atau atas suatu perkara. Selanjutnya, arti mendidik. Mendidik adalah membentuk manusia untuk menempati tempatnya yang tepat dalam susunan masyarakat serta berperilaku secara proporsional sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya atau nakwit alatas. Mendidik berkonotasi dengan pengertian bahwa pendidik harus mampu menyampaikan setiap ilmu atau koneksi ilmu dengan ilmu yang lain dalam suatu susunan yang teratur dan sistematik, dan penyampaiannya sesuai dengan susunan kemampuan dasar atau kompetisi yang dimiliki peserta didik. Pendapat lain mengatakan pendidik merupakan kewajiban syarat bagi setiap orang yang menjadi pemimpin dan penanggung jawab sesuai dengan kata tanggung jawab dan kepemimpinannya. Pendidik atau ilmu pendidik atau pedagogi adalah ilmu atau teori yang sistematis tentang pendidikan yang sebenarnya bagi anak atau untuk anak sampai ia mencapai kedewasaannya. Selanjutnya, definisi mendidik adalah menyediakan sekolah atau pendidikan, melatih penggunaan instruksi formal dan seorang yang ahli di bidangnya untuk mengembangkan mental, moral, etika, terutama oleh pendidik, menyediakan informasi, melakukan pendekatan atau mengkondisikan untuk merasa mempercayai atau bertindak dengan cara tertentu. Mendidik adalah usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan baik secara jasmani atau rohani. Mendidik bisa diartikan sebagai upaya pembinaan secara personal, sikap mental serta akhlak peserta didik. Mendidik tidak hanya untuk menghantar ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge. Mendidik akan tetapi menghantarkan nilai-nilai menurut Arhain. Mendidik adalah usaha untuk memberikan pengajaran anak tentang materi serta pengetahuan yang akan dijumpai setelah dewasa. Eichmann mengatakan mendidik adalah pekerjaan dalam membantu anak didik dalam mencapai kedewasaan. Mendidik adalah mengajak, memotivasi, mendukung, membantu, menginspirasi orang lain untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya. Pengertian mendidik dilihat dari segi isi, mendidik berkaitan erat dengan moral dan kepribadian. Apabila ditinjau dari segi proses, maka mendidik berhubungan dengan memberikan motivasi atau termotivated untuk belajar dan mengikuti suporo ketentuan dan tertib, norma dan aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Selanjutnya, pengertian mendidik dari segi strategi dan metode yang digunakan mendidik lebih menggunakan keteladanan dan kebiasaan. Selanjutnya, pendidikan merupakan interaktif olah pikir dan bahasa atau olah rasa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran dalam didik. Mengajar yang diikuti oleh kegiatan belajar mengajar secara bersinergi sehingga materi yang disampaikan dapat meningkatkan wawasan keilmuan, tumbuhnya keterampilan dan menghasilkan perubahan sikap mental atau kepribadian sesuai dengan nilai-nilai absolut dan nilai-nilai nisbi yang berlaku di lingkungan masyarakat dan bangsa bagi anak didik adalah
penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Arti mengajar, menurut Hamalik menyebutkan bahwa mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada siswa didik atau murid di sekolah, mewariskan kebudayaan kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan sekolah. Usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Menurut Hamalik, memberikan bimbingan belajar kepada murid, kegiatan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang baik sesuai dengan kehidupan masyarakat, dan suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejalan dengan Hamalik, kesulitan dalam Suyosoto mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi belajar mengajar. Lain halnya dengan mengajar yang diikuti oleh kegiatan belajar mengajar secara bersinergi sehingga materi yang disampaikan dapat meningkatkan wawasan keilmuan, tumbuhnya keterampilan, dan menghasilkan perubahan sikap atau mental kepribadian. Sesuai dengan nilai Alfabet dan nilai-nilai nisbi yang berlaku di lingkungan masyarakat dan bangsa bagi anak didik adalah kegiatan didik. Didik bobotnya adalah pembentukan sikap mental atau kepribadian bagi anak didik. Sehingga mengajar bobotnya adalah penguasaan pengetahuan, pelatihan, dan keahlian tertentu yang berlangsung bagi semua manusia pada semua usia. Contohnya seorang guru matematika mengajarkan kepada anak pintar menghitung, tapi anak tersebut tidak penuh perhitungan dalam segala tindakannya, maka kegiatan guru tersebut baru sebatas mengajar belum mendidik. Yang ketiga, arti mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Beberapa pertanyaan yang diungkapkan dalam konteks ini adalah apa arti mendidik itu? Samakah mendidik dengan mengajar? Samakah mendidik, mengajar, dan melatih? Apakah perbedaan melatih dan membimbing? Secara etimologi, perbedaan keempat kata tersebut memang berkaitan erat dengan dunia guru dan dunia pendidikan yang notabene mengandungkan arti pendidikan tersendiri. Terkait dengan arti keempat kata tersebut, timbangan dalam bukunya yang berjudul Menjadi Guru Efektif menyebutkan perbedaan-perbedaan antara mendidik, membimbing, melatih, dan mengajar sebagai berikut. Yang pertama, mendidik. Mendidik sangat berkaitan dengan norma moral dan kepribadian. Jika ditinjau dari segi proses, maka mendidik berkaitan dengan memberikan motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang telah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian, bila dipilih dari segi strategi dan metode yang digunakan, mendidik lebih menggunakan keteladanan dan kebiasaan. Apakah mendidik dan mengajar adalah satu hal yang sama? Pendidikan bukanlah persiapan untuk menghadapi kehidupan. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, menurut BGW. Bagi saya, ini adalah pertanyaan dasar yang tidak bisa dijawab secara spontanitas. Ini karena saya tidak mau menanyakan orang yang terbuka pada prinsip yang sama bahwa pendidikan dan pengajaran adalah sama saja. Bagi saya tidak, keduanya memiliki pengertian mendasar yang berbeda serta kajian-kajian referensi yang mendalam untuk mengetahui lebih dalam tentang perbedaan antara mendidik dan mengajar. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hewan itu belajar tetapi ditentukan oleh instingnya. Sedangkan manusia belajar berarti merupakan rangkaian kegiatan menuju pendewasaan guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Anak-anak menerima dan orang tuanya, dan manakala anak-anak itu sendiri dewasa dan berkeluarga, mereka akan mendidik anak-anaknya. Begitu juga di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa diajar oleh guru dan dosen. Menurut Paulo Freire, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Sedangkan BGW mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang dilakukan agar ada perubahan dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan adalah sebuah proses transfer dan pencairan nilai yang terjadi di level individu maupun masyarakat yang mengarah kepada perubahan kondisi dan arah yang lebih baik. Maka pendidikan adalah juga proses pendidikan manusia, karena
adalah mengikuti sistem karena begitu banyak penindasan terjadi di antara manusia. Dan itu terdapat perbedaan mendasar antara mendidik dan mengajar. Berbeda orang mungkin terbuka antara definisi mendidik dengan mengajar. Padahal terdapat perbedaan yang mendasar antara keduanya. Mengajar merupakan kegiatan teknis keseharian seorang guru. Semua persiapan guru untuk mengajar bersifat teknis. Hasilnya juga dapat diukur dengan instrumen perubahan perilaku yang bersifat realistis. Tidak seluruh pendidikan adalah pembelajaran. Sebaliknya, tidak semua pembelajaran dan pendidikan. Perbedaan antara mendidik dan mengajar pada kritis. Akan mengajar dan mendidik. Dalam kata lain, mendidik dapat menggunakan proses mengajar sebagai sarana untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mencapai tujuan pendidikan. Mendidik lebih bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Pendidikan merupakan kegiatan integratif olah pikir, olah rasa, dan olah rasa yang bersinergi dengan perkembangan tingkat penalaran peserta didik. Jika ditinjau dari segi isi, maka yang dimaksud dengan mengajar dapat diartikan sebagai pemberian bahan ajar dalam bentuk ilmu pengetahuan. Konteksnya dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada siswa atau mempraktikkan pengambilan bentuk atau penerapan konsep yang diberikan kepada siswa agar mendapat kecakapan yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti ini metode yang dapat digunakan untuk mengajar misalkan ekspositori dan inquiry. Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar, atau dapat pula dikatakan bahwa yang dimaksud dengan mengajar merupakan suatu usaha menegosiasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran sehingga menimbulkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Pada hakikatnya, mengajar bukan hanya sekedar menyampaikan materi pelajaran atau transfer informasi, tetapi juga proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Makna pelajaran yang demikian sering diistilahkan sebagai pembelajaran. Ini menceritakan bahwa dalam proses belajar mengajar siswa harus dijadikan sebagai pusat dari kegiatan. Hal ini disesuaikan untuk membentuk peradaban dan meningkatkan untuk kehidupan peserta didik. Hakikat belajar mengajar dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu proses yang dilakukan oleh guru dalam menunjukkan kegiatan belajar siswa. Jadi peranan guru adalah membimbing, memimpin, dan juga sebagai fasilitator. Guru memberi bantuan menentukan arah kegiatan siswa dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat menjadi sumber bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral, sehingga keberhasilan pendidikan secara formal tetap bertanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Menurut Wina Sanjaya, mengajar secara deskriptif diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Menurut Wani Rasidin menyebutkan mengajar adalah menyajikan bahan ajar tertentu berupa seperangkat pengetahuan, nilai dan atau deskripsi keterampilan pada seseorang atau sekumpulan orang atau anak dalam maksud agar pengetahuannya yang diperlukan sekarang atau untuk pekerjaan yang dijalaninya akan bertumbuh sehingga dia mampu mengembangkan atau meningkatkan integritasnya. Menurut Johnson menyebutkan bahwa proses mengajar harus melibatkan siswa dalam pencairan pencarian makna dan harus memungkinkan siswa memahami atau arti pelajaran yang dipelajari. Kurang lebihnya secara teknis bisa saya sampaikan seperti yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.